Baiklah anak-anak, kita kembali dalam pembelajaran online study 2020-2021 untuk kelas 5 pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini Mister harapkan kalian tetap semangat walaupun kita belajar secara online, dan Mister harapkan kalian juga bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Selanjutnya langsung saja ke materi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau ranah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Itulah pengertian dari ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Selanjutnya, dasar hukumnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu yaitu, kalau di sini dasar hukum ini maksudnya yang menjadi landasan hukumnya, ya. Yang pertama adalah tercantum pada ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR 1978, yaitu mengenai pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, ketepatan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan, karena kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di akhirnya disisipkan yaitu Pancasila. Mengapa sedemikian? Karena ini adalah Pancasila, selain undang-undang ada dasar hukum ideologi yaitu Pancasila. Dasar negara dari negara NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR itulah dapat ketahui bahwa Indonesia atau memposisikan atau kedudukan Pancasila di sini memposisikan Pancasila sebagai ideologi nasional atau setara dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sebetulnya ada dua. Ada landasan ideologi, ada landasan hukum. Nah, kalau landasan ideologi itu Pancasila, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala sumber hukum, mau hukum lalu lintas, mau hukum pidana, mau hukum masyarakat, mau itu sumbernya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka ada ideologi, pedomannya. Ideologi itu sama dengan pedoman. Pedomannya adalah Pancasila. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, Mister lanjutkan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita negara dan sarana mempersatukan masyarakat. Maka sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18, maka perlu dilakukan atau perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pengamalan atau perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi negara itu ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan pedoman atau cita-cita normatif dari bangsa Indonesia, ya. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia sebagai sarana untuk menyatukan bangsa Indonesia. Itu pengertian
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi berbeda Pancasila dengan undang-undang. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu landasan hukumnya, sedangkan Pancasila itu adalah landasan ideologinya. Nah, landasan hukum sama landasan ideologi itu dibutuhkan oleh setiap negara agar negara itu diakui dalam pergaulan internasional. Punya landasan hukum, punya ideologi. Mister, ada apa aja sih ideologi di dunia ini? Banyak. Ada ideologi komunis, ada ideologi liberalis, ada ideologi demokrasi, banyak sekali. Nah, di Indonesia itu termasuk salah satu ideologi demokrasi, tapi demokrasinya demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasarkan pada Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila dalam Pancasila. Nah, di bawah ini ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana apabila kita merasakan 5 nilai ini, maka di akhirnya bangsa Indonesia itu akan menuju ke cita-cita bangsa yang ada di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa kita adil, sejahtera, rakyatnya kalau bahasa dulu gemah ripah loh jinawi, negara yang kaya raya yang masyarakatnya adil tentram. Nah, itulah yang disebut dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, baik, untuk pembelajaran kita mengenai ideologi Pancasila sampai di sini dulu. Semoga penjelasan Mister mengenai ideologi Pancasila ini menjadikan sedikit ilmu bagi kalian. Nanti kalian bisa kembangkan dengan mencari informasi mengenai ideologi bangsa Indonesia, lebih dalam lagi mengenai Pancasila. Kalian lebih bisa mengembangkan karena kalian generasi terbaik, generasi bangsa yang akan melanjutkan cita-cita para pejuang 45 yang dulu memerdekakan bangsa Indonesia. Sampai di sini pertemuan Mr. Kisno. Ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.